Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tujuan Perjamuan Kudus. Saudara, paling tidak sebagai orang Kristen kita mengenal yang namanya sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang sakramen perjamuan kudus, khususnya tujuannya. Terlebih dahulu kita akan baca apa yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara, perjamuan kudus atau perjamuan suci itu sejatinya adalah perjamuan Tuhan. Artinya, perjamuan yang ditetapkan oleh Tuhan atau merupakan ketetapan Tuhan. Dalam ayat tadi jelas dikatakan perbuatlah ini, yang artinya lakukanlah, dengan tujuan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan kudus adalah ketetapan dari Tuhan, di mana orang percaya berkumpul untuk makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi umatnya, dan minum cawan Tuhan yang melambangkan covenant atau perjanjian baru di dalam darah Kristus. Jadi perjamuan kudus bukanlah ritualistis mistis untuk tujuan jasmaniah. Kalau sampai ada yang demikian, maka dipandang tidak layak oleh Tuhan. Saudara, dalam perjamuan kudus kita harus menerima dengan cara yang layak dan tujuan yang benar. Ketika kita makan dan minum dengan cara yang layak, maka kita mendapat bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Bagian yang dimaksud bukan secara jasmani, melainkan secara rohani. Dengan iman, kita diberi makan dari pengalaman kemenangan melalui kematiannya. Dan dengan demikian kita bertumbuh dalam anugerah. Tujuan dari perjamuan kudus yang pertama adalah untuk memperingati kematian Kristus. Memperingati atau mengingat kematian Kristus bagi kita adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat penting saudara, sebab bisa menolong kita di saat kita merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita, di saat kita merasa Tuhan meninggalkan kita, di saat kita mengutamakan sesuatu, orang atau barang lebih daripada Tuhan, di saat kita segan berkorban,
kikir dalam memberikan persembahan. Di saat kita malas menyangkal diri, memikul salib, belajar firman, dan berdoa, serta malas berjuang untuk melawan dosa dan sebagainya. Hal seperti itu harus jujur kita akui sering terjadi dan kita alami. Karena kita cenderung melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perjamuan kudus, supaya melalui perjamuan kudus itu kita selalu ingat akan kematian Kristus bagi kita. Tujuan perjamuan kudus yang kedua adalah untuk memberitakan kematian Kristus. Pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk merayakan Paskah, yaitu hari keluarnya mereka dari Mesir. Supaya apa? Supaya kalau ada orang asing atau anak-anak mereka yang bertanya tentang arti dari perjamuan Paskah itu, maka mereka bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang telah membebaskan dan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu di zaman Perjanjian Baru ini, Tuhan menyuruh kita mengadakan perjamuan kudus untuk memberitakan kematian Kristus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jika ada pertanyaan dari orang di luar Tuhan atau dari anak-anak kita, maka itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memberitakan kematian Kristus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi, perjamuan kudus itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga wajib kita sering melakukannya. Karena perjamuan kudus itu seperti saya katakan di awal, suatu ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena wajib, maka ketika gereja mengadakan perjamuan kudus, kita harus mengusahakan untuk mengikutinya, saudara. Percayalah kalau saudara mengikuti dengan cara-cara yang layak dan benar, dengan mengerti tujuan dari perjamuan kudus itu sendiri, maka Tuhan menyediakan, memberikan berkat-berkat yang luar biasa, khususnya berkat-berkat rohani melalui perjamuan kudusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.